Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yakni tentang Islam, pusat peradaban dan tokohnya. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya, yakni pusat peradaban yang berada di Baghdad atau Irak. Kota Baghdad sendiri didirikan oleh Khalifah Abbasiyah kedua, yakni Al-Mansur, pada tahun 762 Masehi. Setelah mencari daerah yang strategis untuk ibu kota, pilihan jatuh kepada daerah yang sekarang bernama Baghdad, terletak di pinggir kota Tigris. Al-Mansur sangat cermat dan teliti dalam memilih lokasi yang akan dijadikan sebagai ibu kota. Ia menegaskan kepada beberapa para ahli untuk meneliti dan mempelajari sebuah lokasi. Di tempat itu para peneliti meneliti setiap musim yang berbeda. Kemudian para peneliti itu melaporkan kepada Sultan tentang keadaan udara, tanah, dan lingkungan yang ada di sekitar situ. Setelah penelitian seksama dilakukan, maka ditetapkanlah pilihan Baghdad sebagai ibu kota dan pembangunannya pun dimulai. Sejak awal berdirinya kota Baghdad telah menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam. Di antaranya Sultan Al-Mansur sendiri menyuruh kepada para ilmuwan untuk menerjemahkan buku-buku ilmiah yang berada di luar masyarakat Islam, yakni dari bahasa India, bahasa Yunani lama, dan bahasa Bizantium, Persia, juga Syria. Untuk puncak kejayaannya terjadi pada zaman pemerintah Khalifah Harun al-Rashid dan anaknya yakni Al-Ma'mun. Dari kota inilah memancar berbagai kebudayaan dan peradaban Islam. Ada 3 kunci yang menyebabkan kota ini menjadi makmur, yakni ada prestise politik, yang kedua supremasi ekonomi, dan yang terakhir aktivitas intelektual yang menjadi pusat keistimewaan dari kota Baghdad itu sendiri. Di kota Baghdad ini juga terlahir ilmuwan-ilmuwan terkenal seperti Al-Khwarizmi yang seorang ahli astronomi dan Bapak Al-Jabar, Al-Farabi, Bapak ahli kedokteran, Al-Razi. Juga ada 3 pendiri mazhab, yakni ada Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad. Untuk materi berikutnya yakni ada kota Kairo yang berada di Mesir. Kota Kairo dibangun pada tanggal 17 Sa'ban 358 Hijriah atau 969 Masehi. Didirikan oleh panglima perang dinasti Fatimiyah yang beraliran Syiah, yakni Jauhar al-Shilkili. Dia melakukan hal tersebut atas perintah Khalifah Fatimiyah, yakni Al-Mu'izz Lidnillah. Sebagai kota kerajaan dinasti tersebut, wilayah kekuasaannya meliputi Afrika Utara,
Syria dan Sisilia. Kota ini mengalami 3 masa kejayaan, yakni pada masa dinasti Fatimiyah, di masa Salahuddin Al-Ayyubi, dan juga di masa Baibars. Dinasti Fatimiyah sendiri itu ditumbangkan oleh dinasti Ayyubiyah yang didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, yang merupakan seorang pahlawan Islam terkenal pada masa Perang Salib. Ia tetap mempertahankan lembaga-lembaga ilmiah yang didirikan oleh Fatimiyah, namun mengubah orientasinya dari orientasi Syiah menjadi orientasi Sunni. Setelah itu kekuasaannya diambil alih oleh dinasti Mamalik. Dinasti ini mampu mempertahankan pusat kekuasaannya dari bangsa Mongol dan mengalahkannya di Ain Jalut di bawah pimpinan Baibars. Baibars sendiri dikatakan sebagai pendiri dari dinasti ini. Ia juga merupakan seorang pahlawan Islam dari Perang Salib. Pada masa itu, Kairo menjadi satu-satunya pusat peradaban Islam yang tahan dari serangan Mongol. Oleh karenanya, Kairo menjadi pusat peradaban Islam yang sangat penting. Pada tahun 1261 Masehi, mereka mengundang keturunan Abbasiyah untuk melanjutkan kekhalifahannya yang ada di Kairo. Namun pada tahun 1517 Masehi, dinasti Mamalik dikalahkan oleh kerajaan Turki Utsmani. Dan sejak saat itu Kairo menjadi ibu kota yang merupakan bagian dari kerajaan atau dinasti Turki Utsmani. Yang materi ketiga yakni pusat peradaban Islam yang berada di Persia, yakni terletak di kota Isfahan. Isfahan sendiri merupakan ibu kota kerajaan, yakni kerajaan Safawi. Raja kerajaan Safawi sendiri yakni Ardashir pernah membangun irigasi untuk pengaturan air dari sungai Zandah bernama Zirin Road, yang berarti sungai emas. Hingga sekarang perekonomian negeri ini sangat bergantung pada pertanian kapas, candu, dan tembakau. Kota ini sebelum berada di bawah kerajaan Safawi pernah beberapa kali mengalami pergantian penguasa. Yang pertama ada dinasti Samani tahun 301 Hijriah, kemudian direbut oleh Mardawi tahun 316 Hijriah, dan memerdekakan diri dari Baghdad. Setelah itu jatuh kepada tangan penguasa Bani Buaih pada tahun 421 Hijriah yang direbut oleh Mahmud Al-Ghaznawi. Pada tahun 625 Hijriah terjadi pertempuran di sekitar Isfahan. Ketika tentara-tentara Mongol menyerbu negeri-negeri Islam, Isfahan dijadikan sebagai salah satu dari kekuasaan tentara Mongol itu. Ketika Timur Leng juga menyerang negeri-negeri Islam, kota ini juga ikut jatuh ke tangannya pada tahun 790 Hijriah, dan sekitar 7.000 orang juga terbunuh. Setelah itu kota ini dikuasai oleh kerajaan Utsmani tahun 955 Hijriah.
dan pada tahun 1134 Hijriah terjadi pertempuran antara Husain Shah, Raja Safawi, dengan Mahmud al-Afghani yang mengakhiri riwayat kerajaan Safawi sendiri. Pada tahun 1141 Hijriah, kota ini berada di bawah kekuasaan Nadir Shah ketika Raja Safawi, Raja Abbas I, menjadikan Isfahan sebagai ibu kota kerajaannya. Kota ini menjadi sangat luas dan ramai penduduk. Adapun raja-raja yang memerintah setelah Raja Abbas ada sebagai berikut, yakni ada Raja Safi, Raja Abbas II, Raja Sulaiman, Raja Husain, Raja Tamsan II, dan Raja Abbas III. Kemunduran dari kerajaan Safawi sendiri diakibatkan oleh pemberontakan dari bangsa Afgan yang dipimpin oleh Mir Faiz yang berhasil merebut wilayah Kandar pada tahun 1709 Masehi. Untuk materi terakhir yang saya sampaikan, ada pusat peradaban yang berada di Istanbul, Turki. Istanbul sendiri adalah ibu kota kerajaan Turki Utsmani yang sebelumnya merupakan ibu kota kerajaan Romawi Timur yang bernama Konstantinopel. Jauh sebelum kerajaan Turki Utsmani yang dikuasai oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, telah banyak dari para pemimpin khalifah-khalifah sendiri yang ingin menguasai kerajaan Turki Utsmani. Namun pada masa Muhammad Al-Fatih, kerajaan Turki Utsmani berhasil ditaklukkan dari orang Kristen Yunani. Kerajaan Turki Utsmani dengan ibu kota Istanbul telah menjadi sebuah negara adidaya pada masa jayanya. Wilayah kekuasaannya meliputi sebagian besar Eropa Timur, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Sebagai sebuah kerajaan Islam terbesar pada saat itu, maka raja-rajanya memakai gelar khalifah. Istana khalifahnya terletak di kota Istanbul. Sebagai ibu kota, di situlah tempat berkembangnya kebudayaan Turki yang merupakan perpaduan dari berbagai macam budaya. Dan di Istanbul sendiri banyak mengambil ajaran etika dan politik dari bangsa Persia. Dalam bidang militer dan pemerintah, kebudayaan Bizantium banyak mempengaruhi kerajaan Turki Utsmani ini. Kemudian sejak pertama kali masuk Islam, Arab sudah menjadi guru dalam bidang agama di kerajaan Turki Utsmani. Huruf Arab sudah dijadikan bahasa resmi sebagai bahasa kerajaan. Kekuasaan tertinggi di Istanbul memang berada di tangan Sultan, akan tetapi roda yang mengatur pemerintahan tersebut adalah Perdana Menteri, dan jabatan Perdana Menteri ini banyak dimasuki oleh orang-orang Eropa dengan syarat orang Eropa tersebut menyatakan diri sebagai orang yang masuk Islam. Untuk selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudari Ainun Nikmatus Solihah. Untuk materi selanjutnya yaitu pusat-pusat peradaban Islam di Delhi, India.
Delhi di India dikenal sebagai salah satu pusat peradaban dunia. Kamu pun bisa menjelajahi jejak peninggalan Islam di sana. Mayoritas masyarakat India dikenal sebagai penganut agama Hindu. Namun, di abad ke-12 silam, agama Islam sempat berkembang pesat di pasca Kesultanan Delhi di bawah Sultan pertama Qutbuddin Aibak. Bukti kemenangan Islam di India itu pun ditandai dengan dibangunnya Qutub Minar di Delhi. Qutub Minar merupakan sebuah komplek bangunan dengan menara masjid setinggi 72,5 meter yang terbuat dari batu bata, di mana kompleknya masih berdiri tegak hingga saat ini. Usai kepemimpinan Sultan Qutbuddin Aibak, Delhi pun dipegang oleh dinasti Khalji, dinasti Tughlaq, dinasti Sayyid, dan dinasti Lodi yang juga bernafaskan Islam. Namun, Kesultanan Delhi itu pun tak berlangsung lama, hingga kerajaan Mughal muncul dan berkuasa di abad ke-16. Di bawah kepemimpinan Shah Jahan, kerajaan Mughal pun mengembangkan pengaruhnya hingga Agra, Sikri, dan Lahore. Adapun Delhi sempat menjadi ibu kota kerajaan pada tahun 1648. Pada masa itu, sejumlah landmark ternama di India seperti Makam Humayun, Red Fort, dan Masjid Jama' dibangun untuk merayakan kejayaan Islam di India. Seperti Qutub Minar, sejumlah lanskap itu juga masih ada hingga kini. Hanya saja pengaruh kerajaan Islam Mughal harus berakhir di masa pemerintahan Aurangzeb atau yang memiliki nama panjang Muhyiddin Muhammad. Di tahun 1737, kerajaan Mughal harus menelan pil pahit akibat kalah dari kerajaan Hindu Maratha di bawah Bajirao I. Perlahan, pengaruh kerajaan Mughal pun mulai hilang seiring takluknya wilayah jajahan di bawah kerajaan Hindu Maratha. Dan di tahun 1757, kerajaan Hindu Maratha pun menggulingkan kejayaan kerajaan Mughal dan mengambil alih Delhi. Momen itu juga sekaligus menandainya mundurnya kejayaan Islam di India. Lalu yang selanjutnya yaitu pusat-pusat peradaban Islam di Andalusia, Spanyol. Andalusia Spanyol, sebuah negeri yang meninggalkan jejak begitu besar dalam sejarah umat Islam pada awal perkembangan Islam di dunia Eropa. Tentu hal ini menyita banyak perhatian besar dari berbagai halayak umat Islam. Dikatakan demikian karena penguasaan Islam terhadap semenanjung Iberia, lebih khusus Andalusia Spanyol, telah menunjukkan bahwa Islam telah tersebar ke negara Eropa. Mulai dari tahapan awal proses masuknya Islam, di mana wilayah Spanyol diduduki oleh khalifah-khalifah dalam setiap dinasti-dinasti yang didirikan dalam setiap periodenya. Tentu hal ini banyak memiliki peranan yang sangat penting dan besar dalam perkembangan umat Islam, di mana pada akhirnya Islam pernah berjaya di Spanyol dan berkuasa selama 7,5 abad. Suatu masa kekuasaan dalam waktu yang sangat lama untuk membangun Islam. Namun di balik usaha keras umat Islam mempertahankan kejayaan pada masa sekian abad itu, umat Islam menghadapi kesulitan yang sangat berat, di mana pada suatu ketika umat Islam diterpa serangan-serangan penguasa Kristen yang sampai-sampai umat Islam tidak kuasa menahan serangan penguasa Kristen yang semakin kuat itu. Sehingga pada akhirnya Islam menyerahkan kekuasaannya dan semenjak itulah berakhir kekuasaan Islam di Spanyol. Lalu yang terakhir yaitu pusat-pusat peradaban Islam di Samarkand dan Bukhara. Pada tahun 204 Hijriah, Al-Ma'mun, khalifah dari Bani Abbas di Baghdad, menyerahkan semua urusan pemerintahan negeri Transoxiana, khususnya Samarkand dan Bukhara, kepada keluarga Asad ibn Saman. Sejak itu, dua kota ini berada di bawah kekuasaan dinasti Samaniyah. Samarkand menjadi daerah yang sangat makmur dan sejahtera. Ia menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan Islam. Penghasilan utama kota Samarkand adalah kertas Samarkand yang terkenal.
Sedangkan kota Bukhara terkenal dengan perdagangan dan industri tenunnya. Nah, setelah dinasti Samaniyah runtuh, Samarkand dan Bukhara jatuh ke tangan dinasti Seljuk Sanjar tahun 495 Hijriah. Tapi pada tahun 536 Hijriah, kota ini direbut oleh dinasti Khawarizmshah. Pada tahun 606 Hijriah, dua kota ini dikepung oleh Genghis Khan, yaitu pada tahun 616 Hijriah, dan setahun kemudian kota Samarkand setelah sebagian penduduk dibunuh dan bangunan dihancurkan, penduduk yang lain diperkenankan tinggal di sana di bawah kekuasaan Mongol. Dan selama 150 tahun berikutnya, sejarah kota ini sangat menyedihkan. Jadi, kesimpulan dari pembahasan tentang pusat-pusat peradaban Islam, yaitu kita dapat mengetahui betapa besar kontribusi Islam terhadap lahirnya peradaban Islam berskala dunia, terutama dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi. Sesungguhnya, kemajuan yang dicapai Barat pada mulanya bersumber dari peradaban Islam. Kemudian, kita juga dapat menyimak bahwa puncak pencapaian penguasaan sains dan teknologi pada zaman kejayaan umat Islam masa lalu terkait erat dengan tegaknya sistem kekhilafahan, di mana adanya sistem komando yang terintegrasi secara global, yang peranan secara politik sejalan dengan peranan agama. Kita juga mendapatkan gambaran dalam sejarah bahwa sosok para pemimpin terdahulu yang soleh selain sebagai seorang negarawan yang handal dan mumpuni, juga sebagai seorang ulama yang takut pada Rabb-Nya, mencintai ilmu, serta mencintai rakyatnya. Pada aspek ini, kita bisa melihat adanya integrasi tiga pilar utama dalam pembentukan peradaban Islam, yaitu agama, politik, dan ilmu pengetahuan berpadu dalam satu kendali sistem kekhilafahan di bawah pimpinan seorang khalifah. Oleh karena itu, umat Islam perlu kembali menggelarakan semangat keilmuan para ilmuwan muslim atas sumbangsihnya yang amat besar bagi peradaban umat manusia di dunia dalam menyongsong kembali kejayaan Islam dan umatnya. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.